Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Bina Aryawan, saya mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan macam-macam term. Term pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama term berdasarkan konotasi, kedua term berdasarkan denotasi, dan yang ketiga term berdasarkan predikamen. Term berdasarkan konotasi yaitu konotasi atau isi yang terkandung oleh term itu, maka dapat dibedakan antara term konkret dan term abstrak. Di samping itu, keduanya ada yang berada dalam lingkungan hakikat dan ada yang berada dalam lingkungan sifat. Dalam logika perlu diperhatikan bagaimana memandang sesuatu realitas dengan menggunakan term yang mengandung konsep konkret dan term yang mengandung konsep abstrak. Suatu realitas merupakan keseluruhan realitas berdiri sebagai subjek dan mempunyai berbagai sifat. Contohnya, term konkret bisa diambil contoh wanita cantik. Secara realistis, sebagai subjek bahwa wanita itu cantik, dan term abstrak sebagai contohnya yaitu kecantikan. Kata kecantikan dikatakan abstrak karena terpisah dengan subjek. Oleh karena itu, kata kecantikan tidak hanya bisa ditemukan pada wanita saja, tetapi kepada benda lain yang mengandung sifat yang sama. Yang kedua, term berdasarkan denotasi. Term berdasarkan denotasi ini dibedakan menjadi term yang bersifat umum atau term umum, term bersifat khusus atau term khusus. Term umum yaitu dapat mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjukkan tiada terkecualinya. Term umum dibedakan menjadi dua, term kolektif dan term universal. Term universal yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, misalnya manusia, bangsa, hewan, dan sebagainya. Term kolektif yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk pada suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan, misalnya rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, mahasiswa T, mahasiswa UGM, dan lain sebagainya. Term khusus yaitu hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Term khusus dibedakan menjadi term partikular dan term singular. Term partikular yaitu sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan, misalnya bagian manusia, bagian mahasiswa, dan lain sebagainya. Term singular yaitu sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk pada suatu hal atau himpunan yang mempunyai hanya satu anggota, misalnya Presiden pertama Republik Indonesia, Rektor Universitas Indonesia, dan lain sebagainya. Ketiga, term berdasarkan predikamen. Predikamen yang dimaksud adalah cara beradanya sesuatu. Term berdasarkan predikamen ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu term predikamen substansi dan term predikamen eksidensial. Predikamen substansi yaitu hakikat zat terdapat di dalam diri yang dapat berdiri sendiri, misalnya manusia, hewan, pohon, dan semua itu adalah predikat yang dinyatakan dalam kata. Dalam gramatika umumnya disebut kata-kata substansi. Predikamen eksidensial. Predikamen eksidensial yaitu peserta zat sebagai pemberi bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya kuantitas, kualitas, aksi, pasti, relasi, ruangan, waktu, posisi, dan keadaan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan terima. Saya tutup dengan pamit nanti. Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.